Anggi mencari ayam hitam itu? Iya, dan ngasih ke dukun kampung tadi diolah sama mereka. Dan bahkan bukan itu aja bang. Jadi ayam hitam dipotong, terus kakinya dipatahkan, ya itu kaki ayam tadi diurut. Sesuai dengan kaki mana yang patah, misalnya kanan yang diurut. Baru besoknya ayam tadi dimasak, itu kita suruh ngabisin sampai habis dalam 1 hari. Anggi makan ayam cuman itu? Ya itu bang, ayam hitam tadi bang. Karena pengobatannya itu seperti itu, harus makan ayam tadi. Rasanya gimana? Karena ya kenapa Anggi bilang terjamin, pada saat itu dokter udah memvonis bakal meninggal. Nah rupanya di situ dokter bilang, ini kalau masih berkelanjutan, ini paling lama 2 minggu virusnya nggak bakal pindah ke jantung. Dan kalau ke jantung pasti bakal meninggal. Sampai divonis udah meninggal? Meninggal bang. Karena kesalahan pengobatan tadi? Satu, kesalahan pengobatan, dan kedua, Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya guys, jadi hari ini gue kedatangan Anggi, seorang stand up komedian yang walaupun kakinya tuh sempat diamputasi, sekarang tinggal 1. Beliau itu masih terus berkarya dan bahkan kemarin belum lama ini sempat naik ke Gunung Kerinci. Halo Bang Anggi. halo bang. Jauh-jauh dari Binjai nih? Dari Binjai bang, Langkat. Langkat ya? Langkat. Makasih nih udah datang ya. Iya terima kasih juga Ini bang. emang hobi naik gunung atau gimana? Jadi hobi kalau sekarang bang. Oh awalnya? Awalnya coba-coba karena diajak teman, ternyata asik gitu. Dan ya jadi banyak lah motivasi dapat dari situ dan bisa ngasih hal positif ke teman-teman disabilitas lainnya. Oke, jadi itu malah hobi setelah kejadian kaki diamputasi gitu? Iya, setelah kaki diamputasi. Nah, Bang Anggi ini juga banyak dapat penghargaan ya, juara stand up komedi di Binjai ya? Iya, pernah di Binjai juara. Itu nanti foto-fotonya bisa kalian lihat ya. Bang, itu pernah nggak sih Bang, maksudnya ketika harus menerima kenyataan diamputasi gitu ya, itu sempat nggak menerima hal tersebut? Wah, sempet bang. Itu sekitar 2,5 tahun itu bang, itu depresi parah, bahkan sampai titik terendah itu nggak percaya Tuhan bang. Tuh sampai sama Tuhan itu kayak udah merasa kayak, wah kayaknya memang Tuhan itu nggak adil dan betul nggak percaya gitu. Jadi 2,5 tahun itu diem aja gitu? Diam dan ya tapi tetap sekolah, tetap berkegiatan, tapi kegiatannya itu kayak sekolah gitu tuh datang terlambat gitu bang. Itu jadi misalnya jadwal masuk 7.30 tapi itu datang sekolahnya itu jam 8.30 lebih 1 jam gitu. Dan pulang pun tuh harus dijemput, nggak berani naik angkutan umum gitu. Karena masih malu lah dilihat orang. Nggak mau lah gitu berinteraksi dengan orang yang nggak kenal gitu. Berarti menutup diri saat itu ya? Parah bang, menutup diri parah bang. Cuman karena memang pada saat itu sadar sekolah itu penting, jadi sekolah itu tetap jalan. Oke, sampai akhirnya memutuskan merubah hal-hal itu tadi ya? Merubah bang. Jadi ikut stand up komedi. Tapi sampai akhirnya ketemu stand up komedi, kayaknya inilah komunitas yang cocok dan kayaknya ini yang bisa merubah ke depannya gitu. Oke, justru sekarang malah dengan ketiadaan kaki ya, Iya. justru jadiin komedi sekarang ya? Oh iya, parah. Jadi tragedi adalah money gitu. Ya makanya kemarin kalau misalnya kecelakaan lagi itu misalnya kayak teman-teman luka, oh udah nggak apa-apa, itu bisa jadi duit tuh. Saya bilang kayak gitu. Oh gitu ya? Karena kan kalau kita bisa berdamai dengan diri sendiri, itu bisa menjadi batu lompatan kita untuk bisa lebih maju lagi sih bang. Oke. Nah bahkan kemarin katanya Bang Anggi ini juga punya pengalaman horor ketika lagi naik gunung ya? Oh iya, sering bang, sering. Ditahan dulu ceritanya Bang Anggi ya. ya. Nah langsung aja kita mulai episode kali ini ya. Berikut adalah ceritanya. Jadi guys, gue pengen ngucapin, gue mau buat kalian yang udah beli novel Pengantin Setan pre-order yang kemarin. Nah ngomong-ngomong nih, kemarin itu juga banyak yang nanya, Bang kapan sih Paralang Erjal Satset bisa kumpul-kumpul bareng? Pas banget nih,
Besok Sabtu minggu depan ada event ketemu bareng di Grand Indonesia tanggal 24 Februari. Sekalian nih gue mau launching novel Pengantin Setan. Buat kalian yang punya cerita horor langsung aja bisa datang juga. Siapa tahu nanti ketemu terus bisa diundang ke podcast. Langsung aja, ini cuman buat 100 orang doang nanti kumpul-kumpulnya. Jadi langsung duluan aja nih ketik link yang ada di deskripsi. Tuh kalian bisa isilah formnya yang ada. Sampai ketemu, Paralang dan juga RJL Satset. Kita seru-seruan bareng novel Pengantin Setan. Ya, Mas Anggi boleh diceritain awal mulanya tuh kayak gimana? Seperti ini Mas. Itu karena saya korban kecelakaan Mas. Itu tepatnya pada tahun 2015. Itu kalau Mas masih ingat tuh 2015 tuh Indonesia tuh musim kebakaran hutan. Salah satunya tuh yang ada di Riau. Nah itu gara-gara kebakaran hutan itu kan di mana-mana tuh kabut asap tuh Mas. Bahkan sampai ke Malaysia, Singapura. Apalagi saya yang provinsi itu tetanggaan tuh sama Riau, Sumatera Utara. Dan bahkan kampung saya itu Mas di Desa Padang Cermin, itu Kecamatan Selesai itu perkebunan Mas, sawit-sawit. Itu bahkan kalau nggak musim nggak kabut aja itu kalau malam hujan atau pagi hujan itu kabut pasti banyak di situ. Di jarak pandang terganggu, apalagi tambah pada saat itu kebakaran hutan. Jadi benar-benar jarak pandang itu paling ada 5-10 meter lah Mas. Jadi pada saat itu mungkin dari arah berlawanan ada truk tangki yang nggak kelihatan saya. Lagi naik motor nih? Lagi naik motor pergi sekolah. Itulah ladu banteng, tabrak dari depan. Dan bagian kanan ini semua kena bumper, kena bagian depan mobil tadi, truk tangki tadi. Makanya bisa seperti ini. Pas kecelakaan berarti masih sadar atau nggak sadarkan diri lagi? Nggak sadarkan diri, tapi bahkan sampai sekarang tuh kejadiannya itu nggak ingat Pak. Itu nggak ingat tuh Mas, bahkan sampai polisi aja itu bolak-balik kemarin nelpon dan kayak ya nanya lah olah TKP seperti apa, itu bener-bener nggak ingat. Ya mungkin kalau orang menipu atau apa, tapi kalau soal polisi nggak mungkin bisa menipu kan. Tapi pada saat itu memang bener-bener nggak ingat dan sampai saya itu kayak emosi gitu soal polisi, kayak ya kalau bener-bener nggak ingat gimana gitu. Dan yang saya ingat itu cuma satu, pada saat itu saya ada bangun tapi nggak bisa bergerak. Karena pada saat itu pokoknya bagian kanan ini patah semua, luka bahkan sampai sekarang nih rusuk ini masih ada yang bengkong. Cuman pada saat itu kata dokter karena nggak mengganggu pernapasan nggak apa-apa. Tuh kanan semua hancur. Hari itu ada ingat bangun tapi nggak bisa gerak. Pas pakai tangan kiri bisa, tapi nengok gini darah semua kayak shock gitu, langsung pingsan lagi. Cuman itu ya sih yang ingat Bang. Tapi keseluruhannya nggak ada ingat. Berarti bangun-bangun sadar sudah nggak ada kakinya? Enggak, justru panjang Bang ceritanya itu kalau itu Bang. Itu sampai 2 bulan Bang. Jadi pada saat itu dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu ada sekitar 10 hari dirawat dan dokter itu bilang, oh ini udah bisa bawa aja ke rumah nggak apa-apa, boleh pulang. Tapi kontrol seminggu sekali ke dokter ortopedi, dokter tulang. Nah tapi namanya masih perkampungan kan desa Bang, masih percaya sama ya dukun kampung, dukun patah. Atau ya kita, orang tuh bilang itu kayak kem-kem lah. Kem-kem sana itu bilang kayak gitu. Nah jadi masih percaya kayak gitu Bang. Ya pengobatannya itu juga tradisional kayak ya pakai minyak. Ya kalau kita kan mungkin kalau luka pakai antibiotik, pakai alkohol atau apa gitu, Revanol atau sebagainya gitu Bang. Nah sana itu masih pakai minyak gitu. Iya kayak tukang urut gitu ya. Kayak tukang urut. Nah itu sampai 2 bulan tuh parah Bang. Dan sampai 4 kali pindah rumah sakit juga Bang. Kalau di dukun daerahmu gitu ya, iya. Maksudnya dukun patah tulang gitu ya, ada ritual-ritualnya nggak sih? Wah banyak Bang. Ya mungkin kalau orang yang nggak pernah ngalami itu bakal aneh. Itu ritualnya salah satunya itu adalah untuk mengoleskan obatnya tuh kayak cairan atau kayak minyak, kayak ya berbagai lah gitu. Itu nggak boleh pakai tangan Bang. Itu harus pakai bulu ayam. Nah kesalahannya di situ Bang. Jadi banyak orang yang berhasil berobat di dukun patah itu karena ya cuman patah doang nggak luka.
Nah Anggi pada saat itu luka bang, itu karena patah 3 di betis 2, paha 1, dan itu banyak lukanya. Dan ya kita bisa bilang nggak higienis lah bang kalau pakai Bulu ayam. bulu ayam, Apa? bulu ayam hitam. Jadi Anggi mencari ayam hitam itu. Iya, dan ngasih ke dukun kampung tadi diolah sama mereka. Dan bahkan bukan itu aja bang, dan ayam hitam dan pengobatannya itu pun nggak kusuk secara langsung. Dia cuman ditarik, habis itu dispal. Nah habis itu pengobatan diurutnya itu dari rumah, itu melalui media ayam. Jadi ayam hitam dipotong, terus kakinya dipatahkan, ya itu kaki ayam tadi diurut. Sesuai dengan kaki mana yang patah, misalnya kanan yang diurutnya. Baru besoknya ayam tadi dimasak, itu kita suruh ngabisin sampai habis dalam 1 hari. Anggi makan ayam cuman itu? Ya itu bang, ayam hitam tadi bang, karena pengobatannya itu seperti itu, harus makan ayam tadi. Rasanya gimana? Nah mungkin ya karena udah merasa itu obat ya enak-enak aja gitu bang. Enak aja ya? Karena kan pengen cepet sembuh gitu bang. Tapi tetap enak kan, gimana satu ayam tuh harus habis kan bang. Cuman ya tadi kayak kita mikirnya kayak nggak logika gitu. Cuman ya tadi nyatanya banyak yang sembuh. Banyak yang sembuh di dukun Banyak itu. yang sembuh. Tapi mungkin ya Anggi mungkin ke bagiannya sialnya aja lah. Nggak bagusnya situ. Itu sampai 2 bulan tuh. Sampai 2 bulan ke dukun kampung itu. Iya itu sampai pindah-pindah bang. Pindah-pindah juga. Jadi waktu di rumah sakit pertama itu kan 10 hari. Itu 10 hari, habis itu ada 3 minggu berobat kampung. Itu nggak baik-baik bang, malah makin parah. Itu sampai kayak benana lah. Bahkan kalau kan kaki ini tidur terus. Kalau diangkat itu dagingnya itu rontok bang. Dagingnya itu rontok dan itu dibawa ke rumah sakit. Yang ada salah satu rumah sakit besar lah di Binjai, itu asli 3 hari nggak ditangani apa-apa bang. Cuman diinfus doang, terus cuman dikasih ya obat penenang aja gitu biar nggak sakit. Tapi kan ya namanya orang tua kan kalau nggak ditangani kan pasti anaknya sakit, emosi lah gitu bang. Terakhir ya dicabut semua surat-surat, ya balik lagi ke rumah. Tuh orang tua tadi ya karena masih tinggal kampung tuh masih terlalu gampang terdistract sama pengaruh-pengaruh tetangga bang, omongan tetangga. Jadi kayak, oh dukun kamu sini bagus nih, dukun sini bagus nih. Nah itulah pindah ke dukun kampung dan itu makin parah bang. Bahkan sampai, maaf cakap nih bukan berlebihan atau apa, sampai keluar ulat bang. Kayak ulat buah kecil-kecil gitu di kaki. Banyak ulat keluar dari kaki Anggi? Banyak bang, bahkan sampai orang tua itu gampang jijian bang. Mama itu gampang jijian, tapi pada saat itu ya mungkin karena anak ya bang, ya itu sampai ditangani jadi kuat gitu. Karena ulat-ulat tadi ya maaf cakap kalau diangkat gini, yang awalnya dulu daging cuman rontok, itu daging tuh udah banyak ulatnya. Ya karena tadi berobat kampung tadi ya mungkin ya buat teman-teman semua, ini saran dari aku, kalau emang berobat di kampung kalian seperti itu, coba dilihat kalau ada lukanya kayaknya bagus ke dokter aja. Ya mau itu pakai pen, pakai apa, tapi ya lebih higienis dan kayaknya lebih terjamin. Jadi memang lukanya tuh robek ya saat itu ya Anggi ya, di kaki ya? Nih mohon maaf nih ya bang, ini nggak menjatuhkan berobat tradisional atau apa. Lukanya nggak parah bang sebenarnya. Oke. Dan patahnya itu kata dokter, ini patahnya nggak patah yang seharusnya diamputasi. Ini karena penanganan pertama di rumah sakitnya atau karena berobat kampung tadi bang. Nah cuman kan kalau kita Menurut dokter yang analisa saat itu ya? analisa, karena pada saat itu diamputasi itu di rumah sakit besar yang ya pasti terjamin lah. Karena ya kenapa Anggi bilang terjamin, pada saat itu dokter udah memvonis bakal meninggal. Tapi dia bisa bantu untuk tetap nggak meninggal, berarti kan memang dia baik, bagus. Sampai divonis udah meninggal? Meninggal bang. Karena kesalahan pengobatan tadi? Satu, kesalahan pengobatan, dan kedua gini deh bang, awalnya nih ya bang, awalnya gitu nggak mau diamputasi bang. Bahkan pertama itu udah parah sampai ulat-ulat tadi bang, itu masuk ke rumah sakit yang keempat. Itu masuk ke rumah sakit, gitu dokter ortopedi datang, dokter bedah datang, lihat kaki, lihat daging, itu udah nggak bisa diselamatkan. Dan dia langsung ngomong, oke, malam ini langsung naik aja ke meja operasi, paling lama besok kita amputasi. Nah itu Anggi kedengeran bang. Oh itu langsung Anggi maki-maki bang. Bahkan pada saat itu ada kayak remote AC itu di sebelah gitu, Anggi lempar ke dokter bang. Karena nggak terima, karena kan aku datang ke rumah sakit ini untuk berobat, bukan untuk diamputasi. Seharusnya kau tolongi dulu dong, kasih penanganan gitu. Nggak terima gitu bang. Nah cuman kan pada saat itu
udah umur di atas 12, jadi kan anak-anak itu masih berhak milih bang. Masih harus boleh ngambil keputusan lah. Jadi pada saat itu belum mau dan dokter nggak berani ngambil keputusan. Usia Anggi berapa saat itu? 15 tahun bang. 15. Jadi masih boleh lah bang kayak mikir apa gitu kan. Ya pada saat itu nggak mau diamputasi bang. Itu sampai seminggu bang itu kayak wah itu benar-benar hancur lah bang. Mama itu siap sholat itu bang. Itu balik ke kamar tuh pasti nangis-nangis bang. Tonggi heran tuh bang kayak kan aku yang sakit, kan aku yang tabrakan, kenapa mama nangis gitu. Sedangkan pada saat itu mama udah bilang kayak udah urusan dana, urusan uang tuh gak usah dipikirin. Tapi apalagi ini dipikirin gak sampai nangis-nangis. Nah rupanya kan tiap hari itu dokter kan selalu check up tuh kan bang. Selalu nengok ke kamar jadi nanya nih keluhannya apa. Nah itu Anggi bilang keluhannya itu mata itu udah gak nampak bang. Bahkan main HP itu udah rabun bang, harus deket gini bang. Nah rupanya di situ dokter bilang ini kalau masih berkelanjutan ini paling lama 2 minggu virusnya nggak bakal pindah ke jantung, dan kalau ke jantung pasti bakal meninggal. Itu makanya mama tahu kabar itu dan nangis karena ini sakit mata ini udah mau seminggu nih bang. Berarti kan hitungan hari ini berapa hari lagi kan bang meninggal kan bang. Lah sampai akhirnya mama tuh kayak minta tolong apa nih obat alternatif lainnya gini. Anggi dengar memang udah nggak bisa. Pilihannya 2, amputasi atau meninggal, dan itu Anggi dengar bang. Dan situ Anggi baru kayak tahu kayak kenapa mama ini nangis terus. Rupanya karena ya tadi bang, umur nggak bakal panjang lagi. Tapi ya udah karena Anggi kasihan sama orang tua, Anggi mikir kayak gini. Orang tua yang ngasih makan dari kecil, ngejaga dari kecil, mereka aja nggak malu gitu punya anak yang disabilitas. Kenapa aku malu gitu bang? Jadi ya udahlah. Berarti awalnya tuh malu. Malu parah bang, nggak mau bang. Karena background story dulu kan kayak Anggi tuh dulu bang di SMP waktu SD tuh atlet bang. Atlet futsal, bahkan atlet balap sepeda itu udah sampai ke Jurda juga bang, tuh udah sampai dua kali yang juara ke Jurda. Jadi kan kalau diamputasi ini kan hobi-hobi tadi ini kan udah nggak bisa lagi bang. Apalagi pada saat itu Anggi itu udah dijanjikan masuk polisi atau tentara. Karena prestasi tadi. Satu prestasi, dan kedua orang tua tuh memang udah nyiapkan uang dan nyiapkan untuk les masuk seperti itu. Jadi lah ini hancur semua nih bang. Kalau diamputasi bakal hidup mulai dari nol kan. Itulah makanya sampai depresi 2,5 tahun bang. Akhirnya naik tuh ke meja operasi. Naik ke meja operasi. Dan naik ke meja operasi itu emang nyata bang. Hari ini itu operasinya siang. Besok pagi bangun tidur itu udah habis bius. Itu mata udah cerah lagi bang. Bisa lihat lagi ya? Bisa lihat lagi bang. Disitulah kayak benar-benar syukur kayak oh mungkin ini jalanku. Kalau kemarin aku egois, aku buta. Seandainya lah tadi nggak meninggal pasti buta bang. Karena udah sampai nggak kelihatan kan. Tapi mungkin ini jalan Tuhan, udahlah aku kehilangan kaki doang, nggak kehilangan mata gitu. Dan ya sama bang, itu mimpi dari orang tua juga pada saat itu. Jadi sebelum kejadian tuh ayah ada mimpi bang. Jadi dikejar ular besar. Jadi dikejar ular besar, mau makan ayah. Tapi ayah jatuh, kaki ingin dimakan. Oh, ayah mimpi seperti itu. Ayah mimpi seperti itu. Jadi situ ayah bilang kayak, oh mungkin ini mimpi semalam itu. Terus bang mungkin, udah disitulah kayak mulai berdamai, udahlah. Jadi ya udah mungkin kayak gitu kejadiannya. Mau diamputasi dan benar-benar parah lah itu bang. 2,5 tahun itu titik terendah berarti dari Anggi ya? Parah bang, di situ dihina, direndahkan. Dihina? Banyak bang hina bang. Siapa yang hina tuh? Tetangga bang, kawan-kawan sekolah. Bahkan kayak guru juga ada gitu. Guru dihina gimana? Iya kayak tulah kok lasak kali kok kan. Mau jadi apa kok besar kok udah keadaanmu kayak gini. Jadi kayak menjengkali, bahwasannya kayak merendahkan masa depan disabilitas tuh kayak Anggi tuh udah nggak ada gitu. Dengan keadaan kayak gitu. Itulah bang kayak direndah-rendahkan, diajain, bahkan sampai pada saat itu ya namanya anak SMA kan pacaran tuh kan bang. Itu kayak ada orang tua mantan tuh bilang, rendahkan parah lah bang. Tuh kayak dibilangnya, ngapain pacaran sama Anggi? Yang sempurnanya belum tentu dapat kerja apalagi kayak dia. Tuh loh, itu kayak benar-benar depresi. Tapi ya makin sadar kayaknya hal kayak gitu kalau dipikirkan terus malah jadi depresi. Tapi kalau dipikirkan positifnya, ya kayaknya itu bisa untuk jadi bahan bakar untuk lebih maju kan. Iya ya. Tapi gue ngerasa banget sih jadi lu ya, maksudnya kita aja berat nih nerima nih. Iya. Gitu. Apalagi terus kita dihina, diejek dari orang-orang terdekat kita lagi kan. Parah bang. Wah, apalagi itu rasanya tetangga bang. gimana gitu kan.
Harusnya kita curhat sama dia malah gitu. Iya. Dan guru itu guru konseling bang, malahan bang. Guru konseling yang harusnya Anggi cerita ke dia malah kayak gitu. Dan satu titik lagi pada saat itu yang bikin Anggi bener-bener kayaknya betul-betul nggak respect sama Anggi nih ya bang. Jadi pada saat itu kan waktu amputasi Anggi tuh nggak ikut ujian semester. Tapi menurut peraturan undang-undang nih kan, kalau nggak ikut ujian itu bukan karena kriminal, itu boleh ujian susulan bang. Karena kan masih semester bukan naikkan kelas. Itu masih boleh ujian susulan. Dan bahkan kalau ujian semester naikkan kelas pun itu juga boleh. Nah itu kemarin Anggi nggak ikut semester, itu ada 1-2 bulan Anggi kan nggak datang ke sekolah itu kan bang. Itu Anggi baru besoknya datang lagi, mau semester 2 itu masuk nggak dikasih ke sekolah bang. Malah disuruh ngulang di tahun depan. Padahal peraturan Kemendikbud itu SMP SMA itu nggak ada tinggal kelas bang, yang ada pindah sekolah. Jadi kok nilai nggak mencukupi pindah sekolah. Itu nggak dikasih sekolah bang, itu depresi kali bang. Ya itu guru konseling bang nggak ngasih bang. Luar biasa ya yang dialami sama Anggi ya, ketika dia harus 2,5 tahun ya 2,5 tahun bang. mencoba untuk menerima hal tersebut ya. Dan ini nggak mudah banget gitu guys ya. Akhirnya gimana tuh cara damai sama diri sendiri? Banyak hal sih bang yang jadi faktor untuk bangkit pada saat itu bang. Yang pertama tuh kayak ya orang tua sendiri. Jadi dulu Anggi tuh kayak mau ngapa-ngapain itu selalu minta tolong ke orang tua bang. Terlalu bergantungan ke orang tua. Bahkan kayak pergi sekolah, pulang sekolah. Dan mau ngapa-ngapain gitu bang. Bahkan kayak makan aja dulu pada saat itu ya disediakan orang tua gitu bang. Nah sampai satu titik kemarin tuh kedua orang tua tuh dua-dua sakit bersamaan bang. Nah itu kayak bener-bener hancur lah bang. Yang dulu sekolah antar jemputnya antar jemput sama orang tua nih tiba-tiba harus naik kendaraan umum. Makannya harus ngambil sendiri, kadang masak Indomie sendiri. Ini kayak situ kayak sadar kayak ini orang tua masih sakit aja aku udah sehancur ini nih. Apalagi nanti sempat nggak ada. Ini pasti mungkin bingung kan bang. Situlah kayak kepikiran untuk maju gitu bang. Udahlah aku harus bisa mandiri. Aku harus bisa nih hidup sendiri, harus bisa ngapa-ngapain sendiri, nggak usah bergantungan sama orang tua. Hal itu juga sih bang yang bikin kayak pada saat itu sadar. Dan yang kedua tuh kayak dendam juga sih bang, kayak terlalu sepelekan orang gitu. Makanya kayak sekarang tuh tujuan Anggi kayak ngonten, kayak bikin vlog apa kayak gitu, orang pada bilang kayak berlebihan, terus kayak cari sensasi. Bukan cari sensasi bang. Terus orang bilang terlalu cari uang atau pakai itu. Enggak, tapi ya memang uang ya namanya pekerjaan kan butuh untuk mobilisasi kan bang. Tapi tujuannya itu adalah untuk nyemangati disabilitas lainnya bang. Bahwasanya kita itu bisa. Jangan sampai yang Anggi alami itu dialami mereka. Dan Anggi bangkit dengan semangat Anggi, mereka tuh seharusnya oh ya berarti aku juga bisa. Kayak gitu sih bang tujuan awalnya bang. Karena udah capek direndahin. Apalagi sampai dibilang kayak mana kok besar nanti kok udah keadaanmu kayak gini, mau jadi apa kok gitu. Padahal kan ya udah, namanya pekerjaan rezeki kan Tuhan yang ngatur. Dan ketika dia ngomong kayak gitu berarti kan dia gak percaya Tuhan kan bang. Betul bang. Ya ini jangan kan yang disabilitas juga ya, maksudnya orang yang mager, yang males aja nih mungkin akan tertampar nonton video ini ya. Mager nih udah di kasur, lamar kerja besok aja gitu. Besok aja. Jadi tertampar loh ngeliat Anggi nih bahwa masih terus berkarya gitu ya, dan bahkan naik gunung loh. Naik gunung bang. Jadi memang faktornya itu karena pertama orang tua ya? Orang tua bang ya. Dan kedua orang tua udah umur sepuh juga kan bang, udah 60-an. Mama udah 50-an, jadi kayak mikirnya kayak ingin membanggakan mereka. Iya, pengen banggakan. Jadi mau sampai kapan lagi kayak gini gitu. Dan seharusnya kan udah sampai tamat sekolah nih udah bisa gantian nih banggakan. Kenapa harus terusan bergantung gitu. Makanya pada saat itu benar-benar ngejar prestasian. Alhamdulillahnya bang ketemu sama komunitas stand up comedy bang. Pas dengan kehidupan Anggi. Jadi Anggi tuh memang suka cerita tuh. Dan stand up comedy ini kan menyampaikan keresahan dengan dalam bentuk komedi. Dan pada saat itu Anggi benar-benar kayak mikirnya, aku nggak boleh malu dengan keadaanku, aku harus mampati kekurangan ini. Dan pada saat itu kita bisa lihat lah bang, komika yang ganteng tuh banyak lah, kayak Bang Ardit Erwanda kan ganteng tuh kan bang. Indra Jegel dan kayak komika-komika yang bawa. Indra Jegel ganteng ya? Bang aku sering kasih duit sama dia bang. Jadi lu bilangnya ganteng? Ganteng bang.
Terus kayak yang pesona kayak pemain bola, kayak atlet itu kan banyak. Terus kayak yang ngandalkan mukanya kurang lah, nggak berani bilang jelek lah bang, kayak kurang itu kan banyak gitu kan. Tapi ngandalkan cacat kan tuh nggak ada bang. Ada tapi masih Dani Aditya kan. Iya. Tapi kan Dani Aditya masih ngomongnya kan terbata-bata. Oh terus kayaknya, oh ini bisa nih masuk ke season ini nih. Itu lagi stand up bahas-bahas kekurangan bang. Tuh kayak bilang kayak ngerosting kayak, duh pacar abang berapa bang? Aduh kaki 2 pacar 1, tengok laku bang kaki 1 pacar 2 gitu. Kayak dak-dak komedi gitu bang. Dan kayak ya bentuk tubuhku ya inilah miniatur Indonesia cacat gitu-gitu bang. Banyak yang senang rupanya. Dan itu bang alhamdulillah 6 bulan aja bisa lolos kompetisi nasional di Sucampat Indosiar itu bang. Ini mungkin ya definisi menerima kekurangan sendiri justru jadi kekuatan ya? Iya bang. Oke. Ada salah satu ustadz di BNJ bang. Itu benar-benar dulu guru tapis Quran Anggi bang. Jadi kayak curhat ke dia sampai nangis juga Anggi bang. Jadi sampai ada satu kata dia yang Anggi bilang, dia bilang tuh kayak benar-benar nampar bang kayak. Itu ayatnya kalau nggak salah dibilang dia la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tuhan itu nggak bakal menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Dan di balik musibah yang besar pasti itu ada hikmah besar di baliknya. Dan kalau kau menemukan hikmah itu, ya kau harus berdamai, kau harus menerima dengan keadaan ini. Dan gimana kau bisa nerima itu kalau kau nggak bisa kalau kau nggak bisa berdamai, gimana kau bisa dapat hikmah itu? Di situlah bang, gara-gara ucapan itu dibilang Ustadz tadi kayak perbaiki dulu sholatmu, Tuhan pasti perbaiki hidupmu. Kau sekarang kan udah jarang sholat kan, katanya. Sholat lah coba. Kau nggak sanggup berdiri, coba udah duduk aja. Kalau nggak sanggup duduk tidur, gitu. Karena sholat itu ya udah lakukan dengan kewajibanmu, ya jangan terpaksa. Kalau terpaksa mungkin nggak bisa, walaupun memang harus dipaksa kan bang, karena itu kewajiban kan. Ya udah pada saat itu ya udah coba sholat apa gini, dan ya benar-benar ketemu bang tuh. Dan nggak nyangka juga bang 6 bulan bisa lulus kompetisi nasional, sedangkan komika senior tuh ada yang sampai 2 tahun 3 tahun bang baru tembus bang. Tapi ini sama nih, gue juga gitu bro. Gitu. Dulu pas gue lagi titik terendah tuh, kita kan hancur tuh ya. Hancur. Kita hancur, kita coba jadi berubah dari 180 derajat kita yang asli gitu ya. Sampai akhirnya nemu bahwa ayat tadi tuh. Iya. Kalau hidup lu mau baik, perbaikin dulu sholat lu. Iya. Nah di situ gue mikir ya. Dan waktu itu ketika azan ya. Aja nih. Hayala sholat, hayala falah. Sebenarnya kemenangan itu simple. Sholat. Marilah kita sholat, marilah kita menuju kemenangan. Simple deh. Nah akhirnya saat itu coba deh gue perbaikin sholat gitu. Bener loh. Bener. Itu kita kayak ada turbo gitu ya. Iya bener bang. Seakan-akan kari tuh kenceng banget gitu. Shoot gitu ya. Ini nggak muji ya bang. Ini nggak muji ya bang. Jadi sebenarnya ini Anggi lagi masa turun nih bang. Oke. Ada putus hubungan gitu karena kayak terlalu sepele kan. Ya udah nambah sholat bang, kayak sholat 2, sholat tahajud kayak ya Allah, aku kalau memang rezekiku di luar nggak apa-apa, bantu aku cari jalan. Dan Bang Rapi itu sebulan yang lalu bang ngubungi bang, kan tiba-tiba harus kontak, nggak lama dihubungi lagi bang, bakal kemari bang. Dan tiba-tiba dapat kabar bang, teman-teman tuh pada ngajakin konten bareng yang udah senior bang. Jadi kayak merasa ya benar kalau sholat itu diperbaiki, ya pasti ya bener kayak turbo rezeki tadi bang. Jalan ada aja gitu. Jalan ada bang. Makanya kayak teman-teman tuh kayak curhat kayak mana nih keuanganku kayak apa gini. Kok udah sholat belum? Sholat dulu. Gitu selalu bilang kayak gitu bang. Bukan ngatur dia yang ngasih solusi atau enggak, tapi ya emang solusinya bukan dari kita. Bukan dari kita, dari Tuhan bang. Dari yang punya alam semesta. Iya bener bang. Nah bro, sebelum kita masuk ke cerita horor lo yang di gunung ya, katanya lu pernah dibegal juga pas lagi keadaan kayak gini. Oh pernah bang. Itu 3 kali bang dan bang. 3 kali. Jadi yang gitu di Binjai itu di rumah itu ada kendaraan sepeda motor. Itu udah dimodifikasi. Roda belakangnya 2, roda depannya 1. Tapi itu merek Vario 150. Jadi kan masih kencang tuh. Jadi tuh Anggi tuh asal pulang tuh malam tuh jam 1 jam 2 bang. Karena kan Anggi kan di Binjai juga social media handling tuh. Jadi tiap ada event kan Anggi sering bikin kontennya atau apanya gitu. Jadi pernah tuh malam tuh pernah dikejar bang. Dikejar jadi
Kami tuh biasanya kan rumah Anggi tuh dari Binjai itu sekitar setengah jam bang. Itu biasanya tuh kami kalau pulang tuh sama teman-teman tuh ya kayak hubung-hubungan gitu kayak, woi pulang jam berapa, woi pulang jam berapa, bareng ya gitu. Nah kadang pun kayak jumpa di jalan habis itu bareng. Nah ini pernah bang di jalan tuh kayak tiba-tiba dipanggil, woi katanya. Nah Anggi kira temen nih bang, tapi kok tiba-tiba mepet gini. Loh terdiam lagi kan, loh ini siapa kok mepet gini. Terus ada lagi mepet gini mau ngambil kunci. Oh ini begal nih, udah balap aja gini bang. Ya udah kejar-kejaran bang. Udah Kejar-kejaran? Udah kejar-kejaran. Dan pada saat itu mau berhenti di tempat yang rame itu ada namanya pecel Lamongan. Di sana tuh ada Lamongan itu kan, pecel lele gitu bang. Biasanya itu kan malam rame tuh kan. Pada saat itu kebetulan tutup bang. Jadi bingung nih mau kemana. Dan pada akhirnya ada satu rumah makan yang parkirannya itu kerikil. Ya udah Anggi berhenti di situ aja bang. Anggi rem dua-dua depan belakang. Kan mereper tuh. Tuh batu kan bunyi semua tuh. Itu keluar semua orang. Kenapa? Begal bang, begal. Itu yang pertama tuh bang. Tapi belum sempat ini ya? Belum sempat. Tapi yang kedua itu udah cekcok. Yang kedua cekcok tapi itu nggak tahu lagi bang dia keadaannya kayak apa tapi nggak. Jadi kendaraannya kan belakang tuh dua tuh bannya kan. Itu dari kejar-kejar bang. Itu sama-sama Vario. Jadi udah kejar-kejaran gini bang. Ini kalau balap gini Anggi kalah nih. Karena Anggi kan di belakang tuh kayak ada besi tambahan itu sekitar 60 kilo tuh beratnya tuh bang. Supaya nggak goyang. Ini pasti kalah nih sama dia. Terakhir Anggi pepet gini bang. Jatuh deh bang. Tinggal lah. Nggak mungkin Anggi tolongin kan bang. Soalnya dia bawa sajam. Enggak, ini gue masih bingung sih. Maksudnya kadang kita tuh ngebut aja, sorry ya, pakai dua kaki tuh butuh keseimbangan ya. Iya. Angki gimana caranya bisa gituin begal lah? Nah karena memang sepeda motornya itu bang kan modifikasi bukan dari pabrikan bang. Oh. Tapi dari ya bengkel-bengkel setempat lah gitu yang bisa Udah dimodif ya? Modif. Jadi itu memang sepeda motornya kalau pelan tuh goyang bang. Tapi kalau kencang malah makin enak. Oh gitu? Oh iya. Jadi ya ketika dikejar begal ya udah biasa. Bahkan Anggi kalau di sana tuh kayak misal dari sini ke Bogor gitu bang. Jarak 100 kilo masih kalau misalnya camping itu masih sering sendiri naik sepeda motor. Ya udah biasa lah bang mana-mana. Tuh itu begal lu bang. Tapi yang paling parah ada bang satu pengamen bang. Jadi Anggi tuh benci kali sama pengemis bang. Karena gara-gara pengemis kami disabilitasnya jadi dianggap rendah bang. Itu nggak menutup kemungkinan. Jadi kalau ada orang minta-minta tuh rasanya ilfil. Jadi kalau hari itu ada pengamen, ngamen nih. Tiba-tiba minta ke Anggi kasih 2.000, nggak mau dia bang. Minta 5.000, dibilang alasannya untuk anakku disusul lah, tolong lah gini. Nggak ada Anggi bilang, kalau kau mau ambil, kalau nggak usah. Balikin aja. Anggi bilang kayak gitu emang. Terus dibilang dia, ya kok kayak gitu ngomongnya, kayak ngotot lah bang. Terus kayak Anggi bilang kayak, aku aja cacat kerja, masa kau yang sempurna minta? Aturan aku yang kau kasih. Bukan kau yang minta sama aku, kayak gitu. Oh kayak ini bang, kayak nggak terima, mau marah. Kebetulan di sebelah itu ada kayu. Oh dipukul kan apa? Lu pukul dia? Iya pukul. Dan dia jatuh, pada saat itu dia mau balas, terus pada saat itu di situ banyak kayak kenet-kenet angkot, terus kayak supir becak itu pada ngejar semua, kayak pada ngerela apalah. Saking lu keselnya ya? Satu keselnya dan kedua mungkin nih bang bakal dia ngukul duluan bang. Karena Anggi memang nggak mau ngasih uang. Dan kalau Anggi kasih besok ketemu pasti diminta lagi bang. Lu ngajarin dia lah ya bahwa jangan kayak gitulah. Jangan kayak gitu. Itu pukul bang. Memang kayak gitu. Bahkan sampai sekarang nih bang kayak misalnya nongkrong di kafe nih. Ada pengamen. Kalau pengamen mungkin Anggi masih ngargain karena dia jual suara. Pengemis yang Anggi tengok masih tubuhnya sempurna bang. Naik Anggi ke atas meja bang. Cuma antung ejek doang. Nunjukkan kaki. Dia udah habis itu pergi dia. Tambah minta. Segitunya ya, maksudnya ya gua aja masih berusaha nih gitu ya. Iya bang. Dan kayak gimana ya bang, kayak ya maaf cakap bukan ngebanggakan diri atau apa bang. Iya dengan keadaan kayak gini Anggi tuh udah bisa lo ngasih ke orang tua kayak gini. Masa kok minta-minta? Dan kadang lebih kesalnya itu bang. Ada orang tua yang kayak matanya buta. Tapi yang ngebawa dia minta-minta tuh tubuhnya sehat bang. Laki sehat dan gak ada kekurangan bang. Seharusnya kok kerja aja lah kalau untuk makan. Masa satu hari 50.000 gak dapet?
Di situ keresahan lu ya. Di situ bang, karena gara-gara orang kayak gini bang, kami disabilitas jadi dianggap rendah bang, dia dianggap nggak mampu bang. Karena kan orang bakal lihat, nih gini, itu Anggi selalu bilang kayak orang tuh kenapa nganggap disabilitas karena yang dilihat dia tuh yang di jalanan. Coba dia lihat yang di universitas, yang di perusahaan-perusahaan, wah lebih pintar-pintar kan bang, bahkan ya profesor terbaik di abad 20 kan juga disabilitas kan, yang orang Inggris itu. Iya ya. Jadi itu ya maksudnya Iya. cita-cita Anggi seperti itu ya. Itu bang, makanya bahkan kayak naik gunung itu apapun ya tujuan cuman itu bang. Nah, Iya. awal nyoba naik gunung tuh gimana? Jadi dulu konten Anggi itu, dulu Anggi konten juga bang dari 2018. Itu kontennya tuh prank. Kali ini kita bakal ngeprank lagi pakai kaki palsu lagi, teman-teman. Sosial eksperimen. Nah tapi ternyata komentarnya tuh negatif semua bang. Dan benar-benar susah dapat AdSense dari situ. Dan komentarnya negatif dan sampai akhirnya itu temen itu ada nyarankan, yuk coba naik gunung yuk, kau tes vlog, bagus nggak viewersnya? Bagus, minimal respon orang lah kayak gimana, terus foto nanti kau upload. Dan ternyata baru sekali naik gunung tuh responnya bagus bang. Semua ngedoain yang bagus-bagus, semua ngasih semangat. Dan situ kayak Anggi sadar kayak, iya memang nggak cocok sih aku di konten prank. Dan di sosial eksperimen yang pertama kayak ganggu orang. Yang kedua kenapain nguji-nguji orang, saya bukan Tuhan kan gitu kan bang. Ya kayak, iya kan banyak tuh bang kayak naruh duit di jalan, ngapain? Kayak gitu. Dan ketika naik gunung tuh ternyata bagus bang. Dan lebih titik senangnya lagi tuh adalah banyak disabilitas ternyata jadi bangga bang. Gara-gara naik gunung. Mereka tuh kayak jadi percaya diri. Bahwasannya, oh ya bisa berarti ya orang-orang kayak kami. Tuh, itu yang bikin jadi semangat bang. Terus tambah lagi dalam tahun 2023 kemarin tuh bang. Mungkin ada 5-10 orang bang yang mau nggak jadi bang. Jadi itu rata-rata ada orang yang depresi karena orang tuanya dua-dua nggak ada, terus ada yang karena kerjaan, bahkan ada yang PSK bang. Yang PSK ini nelpon jam 2 malam bang, nangis-nangis bang. Nelpon Anggi? Iya nelpon. Jadi awalnya Kok punya kontaknya? Di Anggi kan nyantumkan bio Oh. untuk Kirain kerja sama. suka cecetan. Enggak bang. Jadi dia baru dapat kliennya ini kasar. Nampar dia, mukul dia, kayak dia. Jadi dia merasa kayak gini kali ya kerja. Sedangkan aku kerja ini untuk orang tua aku di kampung. Gitu. Baru dia nangis mau diri, pas scroll IG pas muncul foto Anggi ada di atas gunung. Jadi Anggi pokoknya kemarin tuh ada bacanya keajaiban itu hanya milik orang yang mau berusaha gitu-gitu bang. Tuh dia nampak itu dan dia minder lihat keadaan Anggi. Di situ dia telepon, dia nyari kontak, di telepon dia curhat nangis-nangis bang. Dan dia terima kasih gara-gara foto itu dia nggak jadi bang. Makanya sampai sekarang ketika ada orang hujat konten lagi nggak peduli, karena masih banyak orang yang butuh konten motivasi itu. Jadi itu ya. Tapi awal lu ngerasa naik gunung tuh gimana sih? Awalnya tuh apa ya bang, kayak Gunung apa? Sibayak bang, Sibayak. Sibayak tuh, kayak apa ya bang? Awalnya tuh kayak ya murni karena pengen konten. Rupanya bener-bener di gunung tuh enak bang, damai bang. Jadi gunung itu nggak ada tahta bang. Siapapun sama, mau kaya kayak manapun ke gunung, uangmu nggak berlaku boy. Dan mau sebagus apa outfitmu juga nggak bagus bang. Juga nggak ini bang, nggak berlaku. Dan situ kayak gue merasa kayaknya betul-betul di gunung nih tempat yang nyaman bang. Dari situ nggak ada tahta, nggak ada dihina, bahkan malah dipuji gitu bang. Kayak semangat ya, inilah baru contoh yang bagus gitu. Kayak harus jangan pernah mager gitu, semangat dengan keadaan walaupun keadaan kayak gini gitu. Jadi kayak seneng aja gitu bang. Dapat ya bukan haus pujian tapi kayak ya dulunya dihina dapat sekarang dipuji kan jadi seneng gitu bang. Apalagi ya seperti tadi bang, bisa ngebatalkan hampir 10 orang yang mau bunuh diri itu kayak wah, kayaknya ini betul-betul konten positif yang harus dilanjuti bang. Itu sih bang. Jadi ya menyebarkan energi itulah ya, harapannya ya ketika naik gunung ya. Itu sih bang, makanya sampai sekarang ya kalau naik gunung kontennya tuh, apalagi yang sekarang gitu kayak pengen itu kayak anak-anak muda, karena kan gunung ini pasarnya kan anak muda nih bang ya, kayak pengen tuh kayak ya udah ya mau sekuat-kuatnya kau ya kalau mau pergi itu ya izin dulu ke orang tua,
Terus kayak ya sekarang tuh kayak kontennya tuh lebih ke pendekatan ke orang tua, lebih dimasuk-masukkan lah kayak gitu. Ini untuk mama ini? Iya untuk mama. Kan kemarin mau minta ini kan yang kayak gini kan. Nah itu udah abang beliin. Oke. Nah, ini kita sebelum masuk ke cerita horor di gunung ya. Di Langkat itu kan mungkin desa lah jatuhnya ya, atau Masih banyak pedesaan. masih banyak pedesaan di situ. Pedesaan. Ya? Ada nggak sih hal-hal yang masih kental gitu dengan budaya mistis gitu? Banyak bang. Banyak. Banyak. Ya kalau abang masih inget yang 3 anak hilang itu sampai sekarang nggak ketemu bang. Dari beberapa orang anak tersebut, 3 orang dinyatakan, diantaranya adalah ketiga korban yang dinyatakan hilang sejak 18 Oktober lalu. Itu di dekat rumah lu? Paling 20 menit dari rumah. 3 anak yang hilang itu sampai sekarang nggak ketemu. Oke. Dia bahkan polisi nyelidik aja sampai sekarang nggak ya selesai penyelidikannya. Masih jadi misteri ya? Masih jadi misteri. Kisahnya gimana sih yang lo tahu gitu ya? Simpang siur sih bang. Ada yang katanya dari yang bawa ekskavator, terus katanya ada yang ketimbun, terus katanya ada yang diculik. Kan yang viralnya itu salah satunya kan yang katanya dia masuk ke alam lain ya? Iya masuk ke alam lain. Tapi kan ya kita tahu lah bang kalau misteri-misteri gitu kan. Ya di gunung aja bang, di gunung aja yang hilang sampai berhari-hari aja. Tapi masih tetap muncul kan, walaupun dalam keadaan gak bernyawa. Ini 3 loh bang, bisa nggak nampak bang. Seharusnya kan ada yang balik 1 atau ya mungkin ya udah jasadnya aja. Ini sama sekali nggak ada bang. Dan kalau diculik masa nggak ada bekasnya sama sekali kan? Itu hilangnya di mana sih bro? Katanya ya bang, itu masuk ke jadi di Danau ya maksudnya? nggak danau bang. Jadi parit di sana itu. Oh parit? Parit, tapi parit di sana itu kan kebun sawit, itu kan masih banyak kayak ya sana tuh bilangnya ninja sawit bang, maling-maling sawit. Dia bilangnya ninja. Oh ninja. Ya, jadi untuk menghalangi pencurian itu, jadi kalau di sini kan parit paling 1 meter gitu bang, sana itu sampai 3 meter bang panjangnya. Jadi akses mereka mengeluarkan barang tuh susah. Nah itu kan ngeroknya harus pakai ekskavator. Nah katanya tenggelam, nah katanya ketimbun gitu-gitu sih bang. Tapi ya sampai sekarang nggak ada jawaban dari pemerintah atau dari polisian, berarti kan memang ya belum fix. Itu viral banget sih di Langkat. Viral tuh bang. Bahkan sampai dukun-dukun turun tuh bang. Dukun turun? Dukun turun semua. Di situ banyak yang cari nama dukun-dukun tuh. Aneh-aneh lah bang semua bang. Kalau ketemu jadi namanya naik gitu ya? Nama naik. Karena ada juga kemarin tuh ada dukun rupanya sekalian jualan minyak bang. Loh pas di sana? Iya. Sekalian promosi minyak. Minyak apa? Ada lah minyak tradisional gitu. Ada lagi nggak sih? Sana tuh Ritual-ritual atau yang paling terkenalnya gitu? apa ya bang, banyak kuburan banyak kuburan ini sih bang, kuburan apa kita bilang ya, keramat yang panjangnya sampai 7 meter 6 meter, masih banyak sana bang. Kuburan 7 meter? Iya bang. Satu doang? Satu. Itu ada namanya di Telaga Pitu, Telaga 7 itu satu, dan kedua di Bahorok tuh ada namanya, itu pernah viral juga tuh bang, nama wisata itu Sungai Landa River itu. Jadi kita camping di pinggir sungai. Nah itu situ ada misteri namanya Datuk Landa. Nah Datuk Landa ini ternyata nggak cuma satu. Kalau orang tahu kan Datuk Landa itu cuma satu nih, tapi keturunan kayak raja. Tuh makamnya panjang tuh bang, 4 meter lebih bang. Itu ya masih banyak orang kayak bawa bunga, bawa sesajen situ. Masih banyak lah bang, kayak di gua-gua masih banyak. Ya, jadi ya masih banyak lah ya hal-hal seperti itu di sana gitu. Masih bang, bahkan Mitos-mitos gitu ya. Anggi kecelakaan bang, dituduh pesugihan bang. Korban pesugihan. Oh iya? Iya. Saking sana masih banyak yang misteri kayak gitu. Padahal nggak ada, memang awak yang balap-balap naik kereta bang. Naik sepeda motor dong, balap-balap aja. Tapi dibilang kayak pesugihan lah gitu. Isunya? Pesugihan udah cacat gini kan bang. Pesugihan kan kalau nggak idiot, kalau nggak kurang kan biasa kan ya ninggal kan bang. Ini cuma kehilangan kaki. Jangan-jangan karirnya naik pesugihan emang? Bang jangan giring opini bang. Bahkan banyak mitos-mitos juga ya, termasuk kelahiran Anggi itu ada mitosnya juga katanya. Iya bang, Anggi Kan tuh lahir 12 bulan bang, di kandungan. 12 bulan kandungan, dan waktu mama lagi hamil lagi, itu 3 kali kecelakaan bang. 1 kecelakaan sepeda motor,
kedua waktu itu mau duduk jatuh, yang ketiga jatuh dari tangga. Jadi bayi itu kan harusnya kepalanya di bawah kan bang. Nah gitu kepala di samping. Nah itu jadi banyak mitos-mitos kayak gitu. Nah gara-gara itu dan banyak juga sih bang kayak dukungan-dukungan kayak bukan dukungan sih kayak tragedi pendukung gitu kayak abangnya Anggi tuh waktu baru lahir meninggal. Adik tuh kan adiknya Anggi bawaan tuh baru masih di kandungan meninggal. Tuh jadi kayak terus waktu Anggi 12 bulan tuh orang tuh kayak langsung hubung-hubungan ke mitos-mitos bang. Bahkan kayak sakit bisa minta obati sama Anggi bang. Padahal sakit berobat bang. Orang tuh berobat sama awak gitu. Jadi minta berobat sama Anggi. Jadi ada lucu nih bang, sumpah bang. Ini mohon maaf ya, nih ya bang. Jadi ada tetangga, agak jauh lah gitu rumahnya. Jadi recok keluarga, jadi kayak gaduh-gaduh gitu lah, ribut gitu. Satu keluarga ini semua berantem terus bang. Berantem terus gitu kayak nggak nyambung gitu lah. Jadi kayak ada yang bilang kayak memang disetel dibuat orang supaya hubungannya nggak harmonis, cerai gitu. Jadi berobat ke dukun, nanya ini kayak mana gini-gini. Oh ini ada yang ditanam nih katanya di rumahmu. Cak kau tanya aja sama orang yang di kampung tuh ada kekurangannya. Dia tuh bisa nengok tuh katanya. Nah masalahnya kan nggak dari lahir bang. Kok dari lahir mungkin iya kan, ini kan kecelakaan. Ya mungkin ya dari kekurangan bisa lah kayak orang yang maksudnya kayak ya ODGJ atau apa kayak gitu mungkin bisa kan, atau orang yang lagi stres atau apa kayak gitu. Tanya ke Anggi bang, Anggi jawab asal-asalan aja bang. Nanya apa dia? Hah? Nanya apa dia? Dia nanya, Gi di mana? Ada nggak Gi yang ngubur aneh-aneh di rumahku Gi ngubur gini? Gak tahu lah aku bang, Anggi bilang kayak gitu. Mana pandai aku kayak gitu bang. Anggi bilang kayak gitu. Udah tolong Anggi, ini ada orang pintar nyuruh katanya nanya kau. Anggi bilang aja lah bang. Karena Anggi tahu rumahnya itu kanan sisi kanan rumahnya itu ada tembok dan ada pohon. Dan sisi kiri rumahnya itu jalan. Jadi kalau Anggi mikir gini, kalau orang nanam apa-apa di dekat tembok itu malam pasti ketahuan, pasti dikira orang maling kan bang, kan bahaya kan. Pasti ngambil sisi kiri nih, tinggal congkel tanah masuk kan udah selesai. Anggi bilang ya, itu ada tuh sisi kiri rumahmu tuh. Kau cari aja tanahnya yang lain. Kalau dia padat sendiri, kalau dia gembur sendiri. Kau cari buka itu. Betul ada rupanya bang. Ketemu apa? Ada boneka dicucuk jarum gitu-gitu bang. Sama kayak ada jeruk nipis gitu-gitu. Tapi bukan lo yang naruh kan? Nggak tahu bang. Lu asal ngomong tapi bener. Asal ngomong tapi betul. Canggih juga lu. Aneh kan bang. Jadi memang itu diteror si tetangga lu itu ya? Iya. Aneh kan bang. Dan pernah lagi kayak pulang sekolah nih dulu naik angkot bareng teman-teman kan waktu SMP. Weh tengok nih weh, nanti di sana nih ada tabrak nih. Betul bang, tabrakan bang. Tabrakan siapa? Orang. Kenapa lu kok tiba-tiba ngomong gitu? Nggak ada ngomong asal-asalan ya. Nah ini baru terjadi nih bang. Ini baru terjadi lillahi ta'ala nggak bohong. Jadi Anggi ada mimpi. Terus kayak jumpa orang nggak kenal, dikasih duit 30 juta bang. Baru Anggi cerita ke kawan. Nah kawan ini saksi bisu bang. Mungkin kalau nggak percaya boleh ada nama Instagramnya Bimpep. Dia itu saksi bisu bang. Suruh sumpah pun mungkin dia belum. Jadi Anggi kan sama dia satu tim tuh. Kayak dia bikin kayak kreator gitu kan bang. Jadi bilang ke dia, bang aku nggak tahu lah bang. Tiba-tiba aku mimpi ada orang ngasih 30 juta sama aku bang. Nggak kenal aku bang. Baru kelang 2 minggu Anggi naik Gunung Kerinci. Pas turun ketemu sama Dirintel Kapolda Jambi. Betul bang, dapat 28 juta bang. Karena? Gak ada, salut nih Anggi. Oh. Banyak kayak gitu bang, kejadian-kejadian kayak gitu. Makanya sekarang Anggi tuh kalau ngomong nggak mau yang aneh-aneh bang. Yang udah lah, yang betul-betul aja lah gitu, kayak positif aja lah. Mudah-mudahan jadi doa. Itu ada buktinya bang. Nanti lah Anggi kalau perlu Anggi kirim lah bang, bukti transfernya 28 juta itu bang. Itu di Intel Kapolda Jambi 28 juta bang. Transfer cash kasih dia bang. Iya ya. Lu ngomong ke gue dong. Gue dapat 10 miliar gitu. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Hah? Ya mudah-mudahan dapat 10 miliar bang tahun depan ya bang. Tahun ini aja bro, kenapa tahun depan? Berat kayaknya.
Nah guys, kita lanjut nggak nih ke cerita horor Anggi saat dia naik ke Gunung Kerinci. Boleh banget 20.000 komen di bawah. Jadi pas lu naik Gunung Kerinci itu katanya ada yang dorong lu jatuh ke jurang. Nggak dorong bang, tapi pada saat itu pagi itu kan gelap tuh bang. Jadi pada saat itu Anggi kayak merasa kayak udahlah jalan paling nyaman aja biar nggak nyusahin orang. Jadi Anggi tuh merayap. Nah gelap nggak lihat bang, bahwasannya Anggi tuh udah terlalu jauh dari trek. Nah trek itu di trek yang 60 derajat gini bang. Jadi pada saat itu udah bener-bener susah tolongnya, bahkan minta tolong kayak bang tolong bang. Orang tuh pada kebingungan tuh bang nolongnya kayak mana bang. Sempet ada sekitar 5 menit Anggi nge-freeze di situ, kayak kebingungan. Nah jadi disitulah bang awal mistisnya bang. Jadi Anggi tuh sering dituduh-tuduh orang bang. Ada pegangan lah, terus ada dibilang punya penjaga lah gitu. Tapi Anggi nggak percaya karena Anggi nggak bisa buktikan bang. Jadi, ya kayak kalau kita nggak bisa ngebuktikan ngapain kita percaya? Iya. Jatuhnya berharap kan bang. Jadi pada saat itu kayak kering tuduh orang, bahkan pernah bang ada orang tiba-tiba nawari bang, kau mau kaya nggak? Atau kau mau nggak gampang dapat cewek? Kalau mau kau baca surat rapalan ini tiap malam kau puasa Senin Kamis selama 4 minggu. Tiba-tiba nggak kenal bang, disuruh kayak gitu bang. Jadi karena pada saat itu udah buntu nih bang, nggak ada yang dukung. Anggi kayak bilang, kalau memang kau betul ada di belakangku, kau ada yang ngikut aku, kau ngejaga aku, tolonglah bantu aku udah nggak bisa lagi nih gerak kayak mana-mana. Karena kawan-kawanku juga udah pada bingung nolongnya aku. Tolonglah. Terus Anggi kayak, jadi mama tuh bilang kayak, kalau kesusahan itu coba selawat aja 3 kali. Baca Al-Fatihah, Anas, jadi tenang, jadi mikir bisa gampang. Terus kayak, ya mudah-mudahan dapat syafaat gitu kan bang, kalau kita selawat kan. Terus selawat Anggi bang 3 kali bang. Ya betul bang, tiba-tiba bisa bang. Naik bang. Dan itu naiknya tuh nyakar bang, gini bang. Nyakar. Dan bener sampai ke titik aman. Dan yang mau nolongi tadi pun bingung, loh kok udah bisa. Karena pada saat itu jadi treknya itu kan 60 derajat tuh kan bang. Itu kalau melenceng sedikit bang, itu jatuh ke jurang dan jurangnya itu ya udah pasti meninggal bang kok jatuh ke situ bang. Itu yang pertama tuh bang. Baru sampai puncak, baru pas turun. Ada kejadian lagi. Oke, tonton di video selanjutnya.